Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majlis Ta'lim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama segenap pengurus DKM, pengurus Majlis Ta'lim dan pengurus wilayah yang insya Allah kita dan seterusnya senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah untuk membuka dan mengawali pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan mujizat, karamah dan barokah daripada surah Al-Fatihah, Allah senantiasa memberikan kepada kita iman, Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat afiat, panjang umur dalam taat. Dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Allah luaskan rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah, dan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat, husnul khotimah dan ridhonya fid dunya wal akhirah. Dan sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru, para alim ulama yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, dan diluaskan alam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Lillahi ta'ala bitilka niyah wila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi washabi wa azwajihi wa dhurriyyatihi radhiyallahu anhum ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin wila hadrati khususan ila hadrati sultan awliya Syekh Hasan Asazili, wila hadrati sultan awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, wila hadrati sultan awliya Syekh Bahauddin Al-Syabandi, wila hadrati Syekh Radin Abdul Razak At-Tarmasi wala Syekh Abdul Salam, wila hadrati Syekh Hudar bin Hasan, wila hadrati Syekh Mbah Penjalu, wila hadrati Romoke Mustaqim bin Husain, wila Syekh Romoke Abdul Jalil Mustaqim, wila hadrati Syekh Hasbullah Al-Marzuki, wila hadrati Syekh Haji Mahfuz Syafi'i, wila hadrati Syekh Salahuddin Al-Ayyubi bin Abdul Jalil Mustaqim, wa usulihim wa furihim wa masyaihim wa talamizihim man intasaba ilaihim qaddasallahu asrarahum, wila jami'i arwahi abaina ummahatina ajdadina wa jaddatina amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalati man haqqun alina wa limasyaihina muallimina wa asatizatina, wila jami'il ladzina anfaqu amwalahum wa tasaddaqa li hadzal masjid jami'al ikhlas, wila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat aina makan min masyarikil ardi ila magharibiha, khususan ila jami'i ikhwaninal muslimin wal muslimat fi Palestina wa Iran wa Lubnan wa ila jami'il bilad. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. Ad-darsus salasun fi fadlil Qur'an wa tilawatihi. Qala ta'ala kulla inijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita akan membahas pelajaran tentang keutamaan Al-Quran dan keutamaan membaca Al-Quran. Kita sebagai umat Islam tentu sangat bangga dan sangat bersyukur karena kita mendapatkan warisan dari baginda Rasulullah SAW berupa warisan yang terbesar, yang teristimewa, yang teragung. Apa warisan itu? Yaitu Al-Quran. Di mana Al-Quran ini satu-satunya kitab suci yang dijamin kesuciannya oleh yang menurunkan Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Taurat, dalam Injil maupun dalam Zabur, itu di sana tidak ada ayat jaminan bahwa Zabur, Taurat, Injil itu dijamin kesuciannya sampai hari kiamat, nggak ada. Ya. Makanya ya tidak aneh kalau kemudian 3 kitab suci selain Al-Quran itu terjadi perubahan-perubahan besar di otak-atik, ya, ada yang ditambahin, ada yang dikurangin. Kalau yang kira-kira nguntungin enak, nah itu ditambahin lagi, nanti dikembangin lagi, ya. Nah kalau kira-kira nyusahin, bikin ribet, bikin repot, hapus aja, hapus. Nah, ini bikin repot kayak ini berat kita. Nah gitu Pak, ya. Siapa yang ngerjain itu? Ya kalau bahasa kita ya ulama-ulama mereka, ya kiai-kiai mereka, ya. Tapi kita Al-Quran, yakin Pak, Al-Quran masih suci? Yakin gak? Kalau nggak yakin berhenti ngajinya. Ngapain ngaji sama Al-Quran gak yakin, ya kan? Kesucian Al-Quran ragu, ya kan? Jangankan gak percaya, ragu aja, ya nengah minggir, apa iya Al-Quran itu masih suci ya? Ya. Jangan-jangan ya, ada semacam persangkaan, dugaan bahwa Al-Quran itu enggak suci, meskipun hanya 1 huruf, ya diragukan, irtada, murtad, ya. Keluar dari nauzubillah. Meskipun kita ya bodoh, gak ngerti yang sebenarnya, yakinin aja Al-Quran itu suci, bersih, dijamin oleh Allah kesuciannya. Karena memang dalam Al-Quran itu sendiri Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran. Wa nahnu lahu lahafizun, dan aku juga yang menjaga Al-Quran itu.
Jadi Al-Quran itu dijaga ketat oleh Allah. Sehingga tidak pernah berhasil, gagal total dari zaman Nabi sampai sekarang, sampai hari kiamat. Upaya-upaya orang yang ingin merubah Al-Quran itu gak bisa-bisa. Pasti ketahuan. Ya, meskipun satu huruf umpamanya dalam mushaf Al-Quran cetakan mana, ya mungkin ada oknum kali yang menyelinap gitu ya, dia kurangin hurufnya satu, itu pasti ketahuan. Ya, mau diumpetin kayak pun pasti ketahuan. Kenapa? Allah menjaga Al-Quran itu dengan cara diantaranya banyak umat Islam yang menjadi hafiz, ya, hafal Al-Quran, dari yang anak-anak, yang remaja, yang dewasa, bahkan sampai aki-aki. Ya kan, ada yang hafal Al-Quran, itu jumlahnya ribuan. Ya, di Indonesia tuh ribuan, di negara-negara Islam sendiri juga jumlahnya ribuan. Apalagi sekarang merotok pesantren-pesantren tahfiz kan, pesantren-pesantren untuk menghafal Al-Quran. Anak-anak yang masih di bawah umur aja, ya itu sudah ada yang sekian juz, bahkan ada yang separoh juz Al-Quran itu ya 15 juz, ada yang semua. Ya, ada yang melek, ada yang buta. Memang yang anehnya yang buta itu loh Pak. Bisa hafal, ya kita yang melek kagak hafal-hafal. Ya kan kita cereng aja kan masih ribet. Ya kan apalagi dihafal. Iya tuh. Ya justru yang buta itu lebih cepet Pak. Lebih cepet daya hafalnya. Kenapa? Karena dia nggak banyak sesuatu yang masuk di dalam pikiran dia, dalam hati dia. Kalau kita kan melek banyak, jadi lihat ini ngeliat tuh dipikirin. Lihat ini ngelihat itu pengen. Kalau orang buta kan nggak ada. Ya kan paling yang dia tangkap cuma lewat pendengaran aja. Makanya kalau orang yang hafal Al-Quran dari orang-orang yang buta, biasanya dia minta dibacain dulu, didengerin, hafal gitu loh Pak. Karena umumnya mereka hatinya itu nggak banyak macam-macam, pikiran itu nggak banyak macam-macam, ini itu nggak ada. Beda dengan kita yang melek, justru banyak apa? Banyak pikiran, banyak perasaan. Ya kalau begitu mendingan buta ya. Ya enggak juga. Entar dicolok matanya, gue buta aja dah. Ya kan jangan ya. Justru kan nikmat yang terbesar itu mata ya, di antara anggota tubuh kita, sehingga kita bisa melihat. Karena dengan bisa melihat sebetulnya banyak manfaatnya ya. Yang penting ketika kita melihat itu, kita jangan sampai istilahnya mengabaikan hikmah, ya, pelajaran yang terkandung dari apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat ini semuanya pelajaran Pak, berupa kitab, buku yang tidak tertulis, gairu maktub. Ya, ini semuanya kitab Pak. Jadi kitab Allah itu ada dua. Kitab yang tertulis yaitu Al-Quran, dan kitab yang tidak tertulis. Apa? Yaitu alam semesta berikut isinya, termasuk kita sendiri. Diri kita ini adalah ayat-ayat Allah. Diri kita ini kitab Allah. Sudahkah kita baca? Belum. Berarti kalau kita baca Pak, ya banyak banget jadinya kita dapat ilmu dari Allah Pak. Hikmah, ya kan, di samping ilmu ada hikmah, tapi bukan ilmu hikmah. Ya, ilmu itu beda dengan hikmah. Lebih beda lagi ya ilmu hikmah. Kalau ilmu ini yang kita pelajarin, saya omongin atau mungkin sebaliknya Bapak yang ngomong dah, yang dengerin ya, kemudian dicerna, ditelusurin, diserap ya. Nah, itu nanti buahnya menjadi hikmah. Jadi kalau sepanjang masih bahasanya teori lah gitu loh Pak, itu namanya ilmu. Tahu ini, tahu itu, berarti itu ilmu. Nah, kalau dia sudah tahu kemudian menyerap ya, menyerap di hatinya, kemudian menimbulkan kebijakan, kearifan dalam berbicara ya Pak ya, dalam mendengar, dalam berbuat menjadi baik. Nah, itulah hikmah ya.
Karena orang itu punya ilmu belum tentu punya hikmah, Pak. Tapi orang yang punya hikmah pasti punya ilmu. Ini ya. Kalau ilmu doang tanpa hikmah, ini maaf, nggak usah aneh kalau melihat orang pandai, ada orang pandai, orang pinter, ya. Tapi kelakuannya kayak gitu, ngomongnya kayak begitu. Tuh orang ngomongnya ya kayak orang kagak ada ilmunya. Padahal ilmunya ada, kan titelnya ada, tapi kok ngomongnya kayak orang apa itu? Kelakuannya kayak begitu. Nah itu tandanya dia dapat ilmu tapi tidak dapat hikmah. Tuh. Tapi kalau sudah dapat hikmah pasti dia punya ilmu. Karena hikmah itu muncul setelah adanya ilmu. Tuh. Makanya kayak dalam Al-Quran itu kan ada surah Luqman. Ya. Luqman Al-Hakim. Al-Hakim itu orang yang banyak diberikan hikmah oleh Allah. Ya. Nah, kalau orang banyak diberikan hikmah oleh Allah, berarti ilmunya juga banyak. Cuman kalau orang punya ilmu kemudian muncul namanya hikmah, dia itu biasa-biasa aja malah, Pak. Meskipun pinter, pandai, ngerti, tahu ini tahu itu, tapi kadang-kadang pura-pura blow on. Pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak tahu. Penampilan gayanya ya seperti orang umumnya yang nggak ngerti apa-apa. Itu orangnya punya hikmah, diantaranya modelnya kayak begitu, Pak. Nah kalau kita kan kadang-kadang nggak ngerti, nggak tahu apa-apa, sok. Gayanya kayak, wah, gaya ulama, gaya kiai, ya kan. Penampilannya, gerak-geriknya, padahal ditanya ini, ditanya itu, kagak ngerti. Ya kan kadang-kadang jawabannya ngaco, kan ribet begini. Ya jangan, Pak. Ya kalau orang punya hikmah enggak, malah ya biasa-biasa aja lah begitu, enggak menunjukkan kealiman, enggak menunjukkan kepinteran. Ya. Apalagi pengen-pengen dipanggil ustadz, dipanggil kiai, itu enggak ada. Iya kan kadang-kadang kita ya baru bisa mimpin tahlil sama doa kuntet aja, pengen banget dipanggil ustadz. Iya, ada nggak yang begitu? Di mana? Di Israel apa di Amerika? Di sana di Amerika itu banyak begitu. Iya, sama di Israel. Israel, iya begitu. Kalau punya ilmu, kalau udah dapat hikmah itu enggak, Pak, malah dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil ajengan, atau dipanggil tengku gitu ya, itu malah risih gitu, Pak, malah merasa nggak enak, bukan bangga ya, bukan merasa terhormat, bukan ya. Meskipun nggak salah orang manggil siapapun dengan sebutan ustadz, kiai, ajengan apa, nggak salah orangnya mah. Cuman yang punya diri, kalau dia punya hikmah, dia malah nggak enak, Pak, dipanggil-panggil seperti itu. Dia maunya panggilan yang biasa-biasa aja gitu ya. Cuman karena udah istilahnya melebar, meluas, kemana, ya udahlah mau diapain, bodoh amat. Cuman dia secara pribadi bodoh amat tuh memanggil ustadz, kayak memanggil apa kayak emang gua pikirin gitu. Nggak disebut ustadznya juga dia nggak ngambek. Kan ada kadang-kadang nggak disebut ustadznya, nggak disebut kiainya, ngambek. Iya kan, iya. Udah gua pulang duluan aja dah. Lagi acara pulang duluan. Kenapa gua pengen BAB? Padahal gara-gara MC-nya nggak nyebut dia dengan pakai ustadz atau kiai. Ini penyakit, Pak, penyakit jiwa itu. Iya. Susah ngobatinnya kayak begitu, Pak. Iya, susah ngobatin. Itu penyakit jiwa, Pak. Bukan gila. Ya, bukan ya. Penyakit jiwa itu artinya jiwanya kotor. Karena orang itu kalau masih senang dengan titelnya, ya, bukan nggak boleh punya titel, senang dengan titelnya gitu, Pak. Ketika disebut titelnya dokter Andes apalah, doktor apa di belakangnya apa blerod gitu, titel apa kita kadang-kadang menyebutnya kader, ya kan, lemana apa S ini S itu apa S mambo ke bawah-bawah, S doger, ya kan, iya. Dia disebutin titelnya ya biasa-biasa, enggak disebut juga enggak ada masalah. Tetapi kalau yang masih suka ya, pengennya selalu disebut titelnya, jabatannya, apanya gitu ya, yang dia miliki, berarti pertanda jiwanya kotor, Pak.
Tuh ya, itu harus dibersihin. Itu termasuk nanti dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imamul Ghazali itu termasuk daripada hubul jah namanya. Cinta atau gila jabatan atau titel. Dan itu mengotori hati Pak. Mengotori jiwa. Jangan gitu Pak ya. Punya titelnya nggak ada masalah. Mau berapa titel yang dipunya gitu kan. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika orang yang punya titel merasa apa? Nah, merasa hebat. Yang nggak punya titel dianggapnya apa? Kalah sama gua. Iya, lu lulusan mana sih? Titelnya kagak ada. Ini gua lulusan universitas apa? Wah, ya. Ini namanya ujub. Ujub itu kata Sayyidina Ali termasuk perkara yang bisa menggempur, menghancurkan pahala ibadah kita. Loh, hati-hati loh Pak ya. Jadi kita itu satu sisi ditekan, didorong supaya banyak dan semangat dalam ibadah. Ya, jangan malas, jangan kendor dalam beribadah, dalam beramal soleh. Tapi dalam sisi yang lain kita juga ditekan, didorong. Jangan coba-coba bangga dengan ibadah. Jangan coba-coba bangga dengan amal soleh. Kenapa? Karena bisa aja semuanya saya tolak. Mau dikata apa kalau Allah menolak? Iya kan? Allah fa'alul lima yurid. Allah bisa berbuat apa saja Pak. Ada orang yang banyak ibadah lemparin ke neraka. Ada orang yang kurang ibadah, sedikit ibadah, silakan masuk surga. Itu bisa Allah begitu Pak. Iya, makanya kita hati-hati dalam beribadah. Jangan sampai ibadah kita itu nanti dilebur oleh Allah malah menjadi hasilnya dosa. Ibadah kok jadi dosa. Iya, bagaimana Pak? Inilah berarti kalau ada orang kita nih ya beribadah kemudian ujung-ujungnya malah dosa, kita kekurangan hikmah. Ilmu mungkin udah cukup, udah ngerti tentang sholat, tapi hikmahnya dia nggak dapet. Nah, disinilah pentingnya ilmu dan juga pentingnya hikmah. Allah nyatakan tuh dalam Al-Quran, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairon katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang melimpah. Gitu loh Pak. Ya, makanya Luqman tadi itu Al-Hakim, karena beliau itu sangat bijak orangnya Pak. Ilmunya tinggi tapi penampilannya ya gayanya itu biasa-biasa aja. Dan orang yang punya hikmah itu bukan sekedar tahu tapi memang diamalkan ilmunya Pak. Dengan ikhlas itu hikmah. Nah, itu ilmu dan hikmah. Terus kalau ilmu hikmah bagaimana? Pernahkah Bapak dengar ada yang namanya ilmu hikmah atau mungkin ada yang punya ilmu hikmah? Ya, dulu orang tua saya almarhum bapak saya itu pernah belajar ilmu hikmah dari apa namanya kalau orang Betawi bilang namanya sobat tande gitu ya, kenalan dekat seperti saudara akhirnya orang Banten, dia punya ilmu hikmah. Nah, orang tua saya, bapak saya itu diajarin puasanya, apanya wiridannya. Dan setelah itu pun setelah saya udah lulus SD dia ditawarin saya, lu mau belajar nggak ilmu hikmah? Nanti gua anterin atau gua bilangin, kata bapak saya, ilmu hikmah apaan? Kalau lu di Batam ntar gak mempan. Kalau ada maling mau masuk ke rumah, itu maling muter-muter aja kagak bisa pergi. Iya, muter aja di rumah kita, gak bisa kemana-mana Pak. Atau yang tadi begal dijamret, yang begal kita bisa langsung lemes, macam-macam lah. Pokoknya yang aneh-aneh gitu loh Pak. Iya, saya bilang, kok kayak gitu? Enggak mau saya. Saya nggak suka gitu-gituan Pak. Yang aneh-aneh, yang sifatnya kebal, apal itu nggak mau. Ya, sampai dulu pun di pesantren ya ada guru
dia dari Cirebon, ya hampir sejenis dengan ilmu hikmah. Kalau ilmu hikmah kan di Banten, nah ini di Cirebon, yaitu ilmu Asmaul Husna. Pernah dengar atau ada yang punya? Itu langsung dipraktekin di pesantren. Banyak santri-santri yang pada ikut, saya enggak mau. Tapi saya nonton kalau mereka lagi pada latihan gitu, memperagakan. Benar memang. Digobu pakai kaso, pakai ini, macam-macam dah. Itu ya ada puasanya, enggak apa-apa. Ya, apa membelah es balok, dus, gitu Pak. Ya, terbelah. Pokoknya dibacok enggak apa-apa. Saya cuma ketawa-ketawa aja, ya. Kenapa saya enggak suka dengan hal-hal yang seperti itu? Karena menurut saya, buat apa dan untuk apa? Yang pada akhirnya punya ilmu-ilmu seperti itu pasti timbulnya ujub, bangga dan sombong. Meskipun bahasanya rendah, tapi hatinya, lu nggak tahu gua, ya, lu jangan macam-macam sama gua. Nggak ngomong, tapi hatinya bisa begitu, Pak. Dan itu berarti kotor jiwa, Pak. Saya itu lebih suka yang mengarah, pokoknya hati, pikiran bersihin lah, ya, perbuatan, bukan dikotorin, dibersihin. Nah, samping itu ilmu hikmah, Asmaul Husna, ya ilmu Asmaul Husna, bukan Asmaul Husnanya, ilmu. Berarti kalau udah di situ udah diapain, Pak? Udah direkayasa oleh manusia. Kadang-kadang dinisbatkan ke wali lagi kadang-kadang. Ini ilmunya Syekh Abdul Qadir nih. Ya kan, iya ilmunya Syekh Abdul Qadir, ya kan bisa ngilang. Ya kan bisa masuk ke dalam tanah, bisa masuk ke dalam ember. Wah, ke dalam ember. Mau ngapain? Ya kan, aduh ya. Dinisbatkan ke wali-wali Allah lagi. Padahal bukan, nggak ada. Ya, wali itu nggak punya ilmu-ilmu apapun, Pak. Kecuali ilmunya Allah murni. Kalau terjadi keanehan, ada wali dibacok nggak mempan, atau bisa terbang, atau bisa masuk ke dalam tanah, atau bisa jalan di atas lautan, itu karomah, bukan ilmu. Ini loh, Pak. Beda. Kalau karomah itu buah hasil perpaduan ilmu dan hikmah menghasilkan karomah, Pak. Iya. Dan karomah itu nggak bisa dipelajarin. Dia cuma bisa diraih dengan takwa lahir batin, luar dalam. Tuh, ya. Tapi karomah-karomah yang sifatnya kejadian-kejadian aneh itu nggak penting, bahkan bisa membahayakan kalau rohani kita masih apa? Masih lemah, Pak. Masih minim, masih kendor. Nanti timbulnya sombong. Ya, lu pengen tahu? Lu pengen tahu? Nih, ya kan lu lihat nih. Lu ambil golok, lu bacok badannya nggak ngapa-ngapa kan gua. Wah, gua punya karomah. Padahal itu bukan karomah, Pak. Orang yang punya karomah itu malah yang sebenarnya nggak tahu, Pak. Wali itu kadang-kadang tak dibacok nggak mempan, dia itu nggak ngerti. Kok gua nggak ngempan ini kenapa? Ya udah kembaliin aja ke Allah. Alhamdulillah ya Allah, kamu selamatin saya. Tuh, nah orang yang nggak paham dia, wah dia punya ilmu kebal. Padahal bukan ilmu kebal, itu karomah yang Allah berikan tanpa keinginan sang wali. Walinya nggak pengen. Wali ketika umpamanya dirampok gitu Pak atau dibegal, dia cuman ya Allah jaga dan selamatkan saya. Udah begitu doang, getar di hati, Pak. Cuman karena getarannya bersih, langsung di apa? Dikabul oleh Allah. Kita dirampok orang banyak banget, ya Allah tolong saya. Getarannya kagak apa? Kotor gitu ya. Dan enggak diimbangi dengan ketakwaan. Akhirnya apa? Ya babak belur. Ya, ujung-ujungnya mati, motornya diambil, badan kita diapain? Dibacok atau ditembak. Kalau wali itu diimbangi dengan takwa sebelumnya lah. Kalau gitu kan takwanya nggak ada, giliran mepet mentok baru ya Allah kemarin ngapain gitu kan. Kita kan terus terang ya Pak ya, kita itu kalau udah mepet mentok baru ke Allah. Sakit nih, berobat kemana aja nggak ada perubahan, minum ini minum itu, bukan makin bener, makin baru dah ya Allah saya pasrah dah kalau begitu. Tuh kalau begitu, kalau nggak begitu kagak pasrah. Nah itu kesalahan fatal kita tuh begitu Pak sama Allah.
Kalau wali dalam ketakwaan tuh nggak begitu Pak. Sehat ya dia tawakal, sakit ya apalagi gitu loh. Punya duit tawakal, apalagi nggak punya duit. Lah kita nggak punya duit aja kagak tawakal, apalagi punya duit. Lu nggak sembahyang, ngapain sembahyang, duit gue udah banyak. Lu aja sembahyang sana kita ke masjid, lu nggak, orang kagak punya duit. Ya kan ngapain, mending lu sholat sana yang rajin yang tekun, biar ntar dikasih sama Allah yang banyak. Kalau gue udah banyak duit gua, lah kan jadi begitu. Nah, iya, jadi kita tuh ya dibandingkan dengan para kekasih Allah, jadi bedanya memang jauh banget Pak. Jadi kita semestinya begitu ya, dalam apa namanya kembali tawakal pasrah sama Allah itu jangan nunggu saat-saat kita udah genting, udah darurat, udah bahaya besar baru ke Allah. Ntar aja begitu dikasih yang enak dilepas lagi Allah, ditinggal lagi. Kita nunggunya begitu. Terjadi gempa bumi, gunung meletus, kebanjiran, baru udah penuh masjid. Ya kan penuh. Ngapain? Ngungsi. Jadi masuk ke masjid juga bukan untuk zikir, bukan untuk sholat, bukan untuk ibadah, untuk ngungsi doang. Ya tetap aja dia kagak sholat itu. Ya kan, ya, sekedar untuk menyelamatkan diri. Ya ada juga yang langsung istighfar, ya Allah, Engkau tegur kami semua ya Allah atas dosa dan kelakuan kami yang selama ini salah. Tuh, ya kan sekarang kami pasrah ya Allah. Begitu gempa selesai semuanya udah rapi lagi, ya udah balik lagi lawan Allah. Nah kayak begitu modelnya kita. Tuh, nah dengan bahasa lain kita tuh dalam berhubungan kepada Allah enggak istiqomah. Padahal istiqomah ini ya kata ulama khairun min alfi karomah. Ya kita istiqomah ngaji begini nih Pak. Tiap malam Sabtu ngaji terus kecuali memang ada halangan berat gitu ya yang nggak bisa dihentikan. Selagi memang waktunya normal stabil dia terus aja ngaji gitu ya. Ini lebih hebat Pak daripada bapak-bapak saudara-saudara bisa terbang, daripada nggak mempan dibacok, nggak mempan ditembak. Ya bisa terbang nggak mempan dibacok, nggak mempan ditembak, tapi nggak pernah ngaji, buat apa? Ayo dah, ya kan? Mendingan kita ngaji istiqomah mantep, meskipun nggak bisa terbang, meskipun ditembak tembus mati, iya, meskipun naik motor nabrak tiang listrik dianya yang hancur. Kan ada juga yang nabrak tiang listriknya hancur dia nyengir. Ada yang begitu ya kan, itu karomah, tapi kadang-kadang juga hanya mirip karomah. Karomah yang sebenarnya itu istiqomah Pak, sholat 5 waktu ya kan selalu dikerjakan, puasa umpamanya Senin Kemis dia kerjain terus, itu namanya istiqomah. Sedekah tiap hari Jumat ya kan, tiap mau berangkat ke masjid sholat Jumat yang ngantongin 100-200 ribu, nggak banyak, kagak bah, ya cuma 100-200 Pak ya kan, tapi rutin, nggak pernah dia tinggal. Itu lebih hebat daripada yang tadi dibilang karomah yang aneh-aneh itu. Ya, kenapa? Karena dengan istiqomah Allah mencintai kita, sayang sama kita. Tapi dengan karomah yang kadang-kadang juga belum tentu karomah, itu justru kadang-kadang membuat Allah jadi benci kepada kita Pak. Kenapa? Karena kitanya belum istiqomah. Kalau belum istiqomah dapat karomah, nanti timbulnya sombong. Kalau udah sombong berarti dia menjadi bestinya siapa? Bestinya Fir'aun atau iblis gitu, mau Pak jadi bestinya Fir'aun? Bestinya iblis ya enggak kan ya, kita pengen jadi bestinya Rasulullah ya, bestinya para sahabat, bestinya orang-orang soleh ya. Nah jadi ilmu hikmah itu justru saya selalu menganjurkan, atau yang sejenisnya jangan dipelajarin, apalagi diamalin, dipegang dengan alasan buat pegangan sama tiang aja gak bisa.
Ya kan? Pegangan bikin bambu, pegang mana kayak begitu pegangan. Pegangan yang begitu bahaya malah Pak. Iya, ya. Itu jarang dibuat pegangan, begitu pegangan kita satu aja Allah. Apa ada yang lebih kuat dari Allah kalau kita megang-megang yang lain? Kalau kita megang amalan ini, amalan itu, supaya begini, supaya begitu, ya kan? Apakah itu semua lebih kuat dari Allah? Enggak kan? Kalau kita punya amalan wiridan, ambil, amalin. Kalau amalan wiridan itu tujuannya satu, Allah. Kalau ada iming-iming ini, iming-iming itu, supaya begini, supaya begitu, tinggal lepas. Ada jamaah yang WA ke saya, dia nanya, Ustadz, ada amalan dari salah seorang ustadz, ini itulah ya, kemudian disuruh tulis amalan itu, kemudian itu Al-Quran Pak amalannya, atau kalimat-kalimat zikir, sholawat, terus suruh taruh di dompet. Nah kan ada yang begitu Pak ya, banyak itu yang ngantong-ngantongin gitu di dompet, ya kan. Saya bilang, saya jawab gitu, kalau lembaran amalan itu ya baik Al-Quran, kalimat zikir atau selawat, terus ditaruh di dompet, biasanya dompet naruhnya di mana Pak? Nah itu dari situ aja udah jelas kan nggak bener itu. Ya itu Ustadz ngajarinnya nggak bener ditaruh di dompet, dompet pasti di kantong belakangnya, di pantat. Ya. Entah dia dudukin, entah dia kentutin. Padahal itu dompet ada ayat Al-Quran, atau ada kalimat zikir atau sholawat. Ya, belum nanti kalau dia ke WC, kan pasti ke bawah juga, kan nggak boleh Pak. Kita ngantongin sesuatu atau membawa sesuatu, nyelepin sesuatu yang sifatnya di sana ada asma Allah, ayat-ayat Al-Quran, atau orang-orang yang disucikan oleh Allah seperti nama Nabi. Ya kan, atau selawatnya malaikat, itu nggak boleh kita bawa masuk ke toilet, ke WC, nggak boleh Pak, haram tuh lah. Jadi kalau amalan kayak begitu ya, kemudian disuruh kantongin apa, dimasukin ke dompet, itu juga tujuannya supaya ya kalau yang dagang supaya laris gitu, yang punya bengkel, warung, toko apalah ya kan, biar rame, macam-macam tujuannya, arahnya ke sana. Nah ini yang begini nih jangan dipraktekin Pak, ya itu nggak bener ya. Jadi amalin wiridan apapun sepanjang tujuannya satu, yaitu Allah aja. Begitu. Masalah nanti, oh ternyata apa namanya, setelah dia ngamalin dia tujuannya satu, Allah dah kok usahanya jadi lancar ya. Nah itu istilahnya bonus aja dari Allah. Dan tetap ya, kata Syekh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau itu bilang, kalau kamu dalam berhubungan kepada Allah, dalam berdoa wirid minta kepada Allah, kemudian tiba-tiba turun dari langit Pak, berkarung-karung emas dan mutiara. Terus kata Imam Abu Yazid apa? Bilang aja sama Allah, ya Allah, bukan ini yang aku mau. Gitu. Kalau kira-kira kita bagaimana Pak? Lagi doa, wih, blok aja, gua akan sekarung emas sama permata mutiara, bagaimana kira-kira? Ya kan sekarung, ya Allah, kok cuman sekarung ya? Sekarung lagi ya Allah, ntar udah sekarung tapi 2 karung, cuman 2, 3 ini baru mantap ini. Sekarung lagi ya Allah. Kalau kita bisa begitu Pak. Iya. Abu Yazid bilang, ya Allah bukan ini yang saya mau. Pasti Allah akan bilang, terus apa yang kamu mau? Apa jawab kita? Bilang kepada Allah, engkau ya Allah yang aku mau. Gitu. Jangan yang tadi, ya mensekarung. Iya, makanya Nabi pernah bilang, ya manusia itu kalau udah ketempelan toma, rakus ya, kemudian dia berjalan mengembara, menemukan ya kan sebuah ladang emas, katakanlah
seluas umpamanya 1 meter persegi, dia pasti akan pengen andai kata 2 meter persegi ini mantep. Ntar udah 2 pasti 3 lebih keren. Udah 3, 4 terus aja begitu Pak, sampai modar. Iya sampai mati tuh. Orang kalau udah ketempelan rakus begitu Pak. Uang udah miliaran, udah triliunan, masih gabres aja. Masih ditabrak apa aja. Termasuk MBG ditabrak dia Pak. Iya kan, kesempatan ini MBG. Padahal duitnya udah apa? Nah, udah triliunan, udah bermiliar-miliar Pak. Makanya yang punya atau yang ngelola dapur-dapur itu pasti kalangan orang-orang yang memang udah mestinya yang rakyat biasa lah dikasih modal gitu nih, yang bikin dapur ini gitu-gitu. Ya nanti biayanya dari pemerintah kan begitu. Ini malah yang udah memang duitnya udah miliaran, udah nggak berseri dikasih lagi kesempatan. Ya ini yang terjadi apa? Ya itulah. Ya, ini efek daripada Toma. Ya, udah ya. Jadi ilmu hikmah, ya, ilmu asmaul husna atau yang sejenisnya, kalau Bapak ada yang nawarin nggak usah. Atau mungkin ada yang udah punya buah. Ya. Umumnya saya bukan memastikan yang punya ilmu-ilmu gituan, di antaranya ya efek negatifnya matinya berat Pak, susah sekaratnya itu susah, lama. Iya, itu yang pertama. Yang kedua ini yang paling berbahaya, bisa menyebabkan mati su'ul khotimah, mati nggak bawa iman Pak, rontok imannya. Tuh itu ya bahayanya. Makanya kita mendingan polos-polos aja Pak. Ya, apa adanya. Jika kita ingin bersandar, ya ke Allah aja. Ya, lewat ibadah, lewat zikir, lewat doa yang memang sudah diajarkan oleh Nabi atau ulama-ulama yang memang bisa dipertanggungjawabkan ilmunya atau kajian-kajiannya. Sebab kalau tidak demikian, nanti ya di penghujung hidup kita, ya kita akan menyesal luar biasa Pak. Ini mati sekarat lama itu emang enak Pak. Karena sekarat itu 1 detik aja Pak. Itu membuat kalau volumenya, frekuensinya nggak diturunkan oleh Allah, itu orang udah menjerit sekenceng-kencengnya Pak. Cuman karena di volumenya dikecilin oleh Allah, kita liatin orang mau mati itu biasa-biasa aja. Padahal dia sedang mengalami sesuatu yang lebih sakit daripada 300 bacokan pedang Pak. Nah kalau kemudian sekarat sampai berhari-hari, ya dibacain Yasin, ditambahin air Yasin juga sampai 5 ember, diminumin lain, diguyur lain, kagak mati-mati juga. Lu bagaimana kalau udah begitu Pak? Iya, ya paling satu-satunya jalan nanti ada air pengantar. Itu kalau memang apa? Ya kalau memang ya pas juga anuannya, jalurnya gitu. Kalau nggak pas ya tetap aja susah-susah juga Pak. Begitu ya. Nah itu bahayanya Pak. Ya jadi ya kita kembalilah ya kepada ajaran Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini kitab Allah yang memang secara khusus ya, makanya disebutnya kitab suci, tidak tersentuh dan tidak boleh disentuh oleh kita. Ya kalau kitanya kotor, boleh nggak megang Al-Qur'an kalau kita nggak punya wudhu? Nggak boleh kan, dulu kita kaji fikihnya kan pernah ya, kalau kita nggak punya wudhu nggak boleh nyentuh Al-Qur'an karena ini memang ayat atau kitab khusus, lain dengan kitab yang tidak tertulis alam semesta ini. Ya kan boleh kita pegang apapun, bahkan kita injek-injek nih tanah, kan ayat-ayat Allah juga ya, karena memang ini yang tidak khusus Pak, umum ya, tapi khusus Al-Qur'an ya kita jaga betul-betul ya bahwa Al-Quran ini, dan yakinin ya bahwa Al-Quran ini terjamin keorsinalannya, kesucian dan kebenarannya ya. Jangan sampai kita ragu meskipun kita belum paham isinya ya, meskipun kita masih jauh dari mengamalkannya secara total, tetap kita harus yakin
Al-Quran itu benar, bersih dan suci. Kita pelajarin. Karena kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian. Kita menjadi orang pilihan, Pak. Menjadi hamba pilihan kalau kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Terus jangan kemudian Bapak nyimpulin, kalau gitu malam satu rubah aja dan ngaji Quran aja. Baca atu-atu ke depan, mau. Baca atu-atu. Ya kalau dulu baca atu-atu nggak bisa dikelepak palanya sama guru. Iya zaman dulu gitu guru ya. Baca nih salah, palanya dikelepak. Kadang-kadang disabet, ditanya tajwidnya nggak bisa, disabet pakai rotan. Mau begitu ngajinya? Ya, nah kita ini ngaji seperti ini, apakah termasuk ngaji Al-Quran apa enggak? Ya bahkan lebih. Ya jangan dianggap bisa dipahami secara letterlek. Kita ngaji baca Al-Quran kayak anak-anak TPA, begitu bukan. Kita ngaji fikihnya, tauhidnya, akhlaknya, tasawuf dan lain-lain. Ini termasuk ngaji Al-Quran. Bahkan ini kita sudah mengarah kepada isinya, kandungan Al-Quran. Ya, kalau pengen ngaji Iqra, ya, ngenalin huruf-huruf, ya, per huruf, per kalimat dan sebagainya. Nanti Bapak ikut TPA aja. Sore kan ada tuh di beberapa tempat ya. Ya, mungkin pada maghrib juga ada. Ya, memang kalau yang pas kita yang udah, ya apalagi yang udah usia 40 ke atas Pak, ngajinya ya begini udah jadi kekandungan Al-Quran gitu. Ya kalau kita masih alif-alifan aja bagaimana? Ya kan? Iya. Ya kalau alif beneran masih mending, ini alif-alifan. Udah 40 tahun masih alif-alifan aja. Ya kan ya. Alif beneran aja ribet. Kalau udah 40 tahun itu kita lebih fokus kepada isi. Nah karena kita isinya kebanyakan gak ngerti, ya belum paham semua, makanya kita pakai guru biar ada ada silsilah pemahaman kita itu dari siapa. Bisa ada pertanggungan jawabnya. Ya guru dari siapa? Ya dari gurunya. Gurunya dari siapa? Ya dari gurunya lagi. Terus aja begitu sampai Rasulullah. Ya, makanya nanti ketika kita salah pemahaman dan salah praktek dipanggil di padang mahsyar, kenapa begini ini salah? Dari siapa kamu? Dari guru saya. Nah, guru kita dipanggil. Entah guru kita dipanggil dari siapa kamu? Dari guru saya. Gitu jawabannya Pak. Terus sampai Rasulullah. Akhirnya sampai ke Rasulullah bagaimana nanti? Rasulullah cuma tinggal bilang kepada Allah, ya Allah, umat saya kan manusia biasa. Ya kan udah pasti ada salah, ada hilaf, ada lalai. Maafin ya Allah, ya udah. Kalau Nabi bilang ya Allah maafin si fulan, ya kan? Ya udah kalau begitu mah beres Pak. Makanya kalau yang nggak punya guru atau guru tapi nggak punya silsilah, putus Pak silsilahnya, udah ribet nanti di akhirat. Iya, kamu dari mana ini? Punya ilmu begini atau pemahaman kayak begini, praktek ibadah kayak begini? Dari Google, dari YouTube saya nonton. Wah, mana YouTube-nya? Mana YouTube-nya? Dicari-cari lah kagak ada. Udah YouTube kan bukan orang, ya kan dia berupa mesin gitu Pak. Nah andai kata orangnya yang ngelola YouTube atau Google dipanggil, dia nggak tahu apa-apa, dia cuma mengakses doang. Nah kan jadi ribet kan? Nah iya ribet Pak, orang nanti itu kalau nggak punya guru ribet Pak. Meskipun ibadahnya benar, itu kan benar kata dia, ya tapi salah menurut Allah. Salahnya di mana? Itu tadi nggak punya silsilah di dalam memahami ilmu. Jadi ilmu agama dalam Islam Pak itu ketat. Kok begitu ya? Iya supaya orang tuh nggak sembarangan ngomong, nggak sembarangan bicara, nggak sembarangan berfatwa, nggak sembarangan memberikan nasihat. Jadi ada rantai yang berurutan sampai ke Rasulullah. Itu pun sebenarnya nggak sampai Rasulullah Pak, sampai ke Jibril. Jibril dari siapa?
dari Allah. Nah kalau udah Allah beres Pak. Finish sampai di Allah. Gitu Pak, ilmu kita meskipun sedikit yang kita dapetin ya Pak ya. Gak setetes itu juga rame-rame ya kan. Tapi mudah-mudahan itu semuanya manfaat berkah karena ada sambungan. Ya, ada silsilah rantai yang menghubungkan antara ilmu kita, guru kita terus sampai ke Rasulullah, Rasulullah dari Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan manfaat ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah dalam mempelajari Al-Quran. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahinal karim adal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.